Pembalap Gresini Racing Marc Marquez kembali menorehkan prestasi meski tak sedikit yang mencibirnya pada MotoGP San Marino 2024. Marc Marquez berhasil mampu membuktikan bahwa dirinya masih memiliki peluang merajai MotoGP 2024 usai meraih kemenangan akhir pekan kemarin. Rider berjuluk Baby Alien tersebut tampil solid dalam balapan 27 putaran MotoGP San Marino 2024 yang berlangsung di sirkuit Misano, Italia. Di tengah kondisi lintasan yang rumit dengan adanya rintik hujan, Marquez berhasil memulihkan posisinya usai start dari urutan ke-9. Peraih 8 gelar juara dunia itu seakan tidak terpengaruh oleh kondisi lintasan yang membuat rival-rivalnya kepayahan melaju cepat. Hal tersebut tergambar dari beberapa rival kuat Marquez seperti Francesco Bagnaia yang menjadi andalan tim pabrikan Ducati. Juara dunia kelas MotoGP dalam 2 musim terakhir itu tampil terlalu berhati-hati meski mengawali balapan dari urutan terdepan. Alhasil, Bagnaia harus rela disusul oleh Marquez yang akhirnya memiliki gap yang cukup jauh ketika melewati garis finish. Berbeda dengan Bagnaia, nasib lebih sial dialami Jorge Martin dari Pramac Racing yang kini menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2024. Martin melakukan kesalahan strategi dalam mengganti motornya yang dinilai terlalu dini saat balapan diputuskan berjalan dalam situasi flag to flag. Marc Marquez pun melejit dengan memanfaatkan kekacauan yang dialami saingannya untuk berjaya dalam balapan di kandang Valentino Rossi itu. Meski demikian, perlakuan kurang menyenangkan harus dialami rider berusia 31 tahun tersebut yang justru mendapatkan kecaman dari penggemar. Sikap dari fan yang hadir tersebut tidak bisa dilepaskan dari memori mereka yang sebagian besar pendukung Valentino Rossi. Ya, memori akan insiden di musim 2015 menambah sentimen buruk dalam kemenangan Marc Marquez di kandang The Doctor. Terkait hal tersebut, pengamat MotoGP Carlo Pernat sangat menyayangkan perlakuan penggemar kepada pembalap asal Spanyol itu. Lebih lanjut, pria asal Italia tersebut tidak mengerti dengan sikap penggemar di mana hal ini mencerminkan kurangnya sportivitas. Terlepas dari sosok dan kontroversi di masa lalu, Marquez layak mendapatkan apresiasi karena dia sudah tampil hebat dan solid. Pembalap Repsol Honda Joan Mir mengeluhkan stagnannya Honda setelah tak bawa mesin baru apapun pada tes MotoGP Misano 2024. Mir yang berjuang sembuh dari gastroenteritis akut hingga melewatkan MotoGP San Marino 2024 berharap besar pada hasil tes Misano. Dia berusaha cepat-cepat sembuh agar dapat ambil bagian pada tes MotoGP di sirkuit Misano, Italia pada Senin 9 September 2024 kemarin. Harapannya jelas agar dapat berkontribusi dengan segala hal yang dibutuhkan Honda saat pengujian. Bagaimanapun kehadiran Mir selaku pembalap utama Repsol Honda akan sangat berarti untuk pengembangan motor RC213V pada sesi tes tersebut. Tetapi alih-alih merasakan sensasi baru motor Honda, Mir hanya bisa menguji beberapa paket yang memang sudah ada sebelumnya. Dengan status Honda yang mendapat keringanan sebagai tim konsesi bersama Yamaha, bisa saja pabrikan asal Asaka Jepang itu akan menggelar tes privat sendiri. Mungkin di sana nanti Honda baru akan menunjukkan sesuatu yang baru. Namun demikian, Mir tidak terlalu berharap soal itu. Hasil tes MotoGP Misano milik Honda sama sekali belum bisa membuat mereka tersenyum. Hampir semua 4 pembalap mereka berkumpul di barisan papan bawah. Hasil terbaik tes dicapai duo tim satelit LCR Honda, Johann Zarco dan Takaki Nakagami yang mendapat peringkat ke-18 dan ke-19. Dua pembalap Repsol Honda justru berada lebih di bawah. Luca Marini di posisi ke-21, adapun Joan Mir paling buncit sepembalap Honda, yakni di posisi ke-22. Dan mereka berempat semuanya masih tertinggal jauh dari Francesco Bagnaia dengan selisih mencapai 1,3 hingga 1,9 detik lebih lambat. Sesuatu yang kontras dengan Yamaha sebagai sesama tim yang sedang terpuruk. Karena Fabio Quartararo berhasil menembus peringkat ke-5 dan hanya berselisih 0,4 detik dari Bagnaia.
Ducati Lenovo Francesco Bagnaia mendapat sensasi bagus setelah tes MotoGP Misano 2024, terutama dengan ban depan yang sering mendatangkan masalah baginya. Hasil tercepat pada tes MotoGP Misano 2024 tak cuma sekedar hasil impresif bagi Bagnaia. Banyak kemajuan yang dirasakan pembalap asal Turin, Italia tersebut dalam memacu Ducati Desmosedici GP miliknya. Beberapa seri balapan terakhir, Bagnaia didatangi masalah berupa penyesuaian dengan ban depan Michelin yang agak kurang. Sejak seri Aragon sampai kemarin di seri kandang San Marino, dia beberapa kali masih belum mendapatkan hasil maksimal meski sempat melaju tercepat di sesi kualifikasi. Namun pada tes MotoGP Misano pada Senin lalu, perlahan tapi pasti, sang juara dunia 3 kali itu menemukan kembali kesesuaian yang telah lama dicari. Sensasinya dengan ban depan sesuai dengan apa yang dia inginkan selama menjalani pengujian berpuluh-puluh lap di sirkuit Misano. Kesan pertama saya sangat bagus karena ban depan bekerja sesuai harapan saya. Ini menawarkan lebih banyak opsi saat masuk tikungan. Feedbacknya, cengkraman, dan stabilitas di depan sangat bagus, ungkap Bagnaia. Saking berusaha mencari batas di area depan motornya, beberapa kali Bagnaia berusaha membuat dirinya jatuh. Sengaja menekan atau melakukan kesalahan ketika melakukan uji coba di tes kemarin untuk mendapatkan reaksi bagaimana motor akan bekerja. Jawabannya, motornya sama sekali tidak jatuh. Semuanya aman terkendali. Sebuah sensasi yang benar-benar diidamkan Bagnaia. Selain menguji coba perangkat baru dan ban baru Michelin, sesi tes MotoGP Misano juga digunakan untuk menguji komunikasi via radio antara pembalap dan kru tim di pedok. Sejauh ini sebagian besar pembalap masih belum terbiasa karena suara motor MotoGP saat melaju kencang di lintasan beserta angin terlalu kencang untuk mendengarkan suara kru tim di garasi. Terlepas dari itu, pertarungan para pembalap akan dilanjutkan pada pekan depan, tepatnya di MotoGP Emilia-Romagna 2024, 20-22 September 2024. Pembalap Monster Energi Yamaha Fabio Quartararo berhasil menduduki peringkat kelima dalam hasil tes MotoGP Misano 2024 dengan mesin baru. Harapan melihat pabrikan Iwata Jepang tersebut untuk kembali kompetitif sedikit demi sedikit bisa terlihat. Kerja keras Quartararo pada sesi tes MotoGP Misano 2024 Senin kemarin menjadi buktinya. Melakukan 35 lap sepanjang sesi 1 hari tes MotoGP, juara dunia 2021 itu akhirnya berhasil mendapatkan waktu lap terbaiknya pada putaran ke-34. Quartararo memastikan dirinya menembus peringkat kelima dalam hasil tes Misano. Dia berjarak 0,445 detik, lebih cepat dari Jorge Martin dan Marc Marquez yang masing-masing finish ke-6 dan ke-7. Satu pembeda Quartararo di sesi ini adalah mesin baru M1 yang telah digubah lagi. Dia menjajal sasis baru yang sebelumnya dia gunakan untuk balapan di MotoGP San Marino 2024 untuk disematkan pada mesin baru M1. Kami mencoba mesin baru beberapa perangkat berbeda di motor. Kami sudah menguji sasis di sini baik saat latihan atau balapan kemarin. Mesinnya sebenarnya tidak terlalu berbeda, kata Quartararo. Dalam sesi tes Misano ini, salah satu yang diuji coba para pembalap adalah komunikasi radio. Hal tersebut rencananya akan di-launching pada musim 2027. Jika komunikasi radio dapat didengarkan di layar kaca, maka itu akan menambah keseruan dari berjalannya kompetisi balapan MotoGP karena rahasia-rahasia atau ucapan pembalap dengan kru mereka akan terungkap. Namun sebelum jauh memikirkan ke arah sana, Quartararo justru merasa hal ini agak sulit diterapkan. Penyebabnya suara motor MotoGP yang kencang terlalu berisik untuk dia melakukan komunikasi via radio. Kalau saat melintasi tikungan cepat, saya pilih tidak ngomong apapun. Rasanya aneh mendengar suara orang saat sedang balapan motor ini. Terutama ketika melintasi trek jalur lurus, saya tidak bisa mendengar apapun karena berisik suara knalpot motor dan udara, kata pembalap asal Prancis itu.